Ya, entar. Shalom teman-teman semua, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Harapan saya semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Ya, hari ini hari apa? Rabu. Tanggal 14 Juli ya. 14 Juli 2021. Ya, hari berganti hari. Ya, kasih setia Tuhan tetap selalu baru setiap pagi kepada kita. Oke, udah muncul? Hari ini kita akan sharing firman Tuhan. Kita akan beribadah sederhana dan memanjatkan lagu-lagu pujian untuk menyenangkan Tuhan. Yuk teman-teman, yang bagi teman-teman yang tidak ada kegiatan, silahkan tonton ibadah ini. Dan harapan saya pasti akan ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru. Mungkin teman-teman lagi di mobil atau lagi makan, boleh sambil dengar ibadah ini. Udah muncul di Facebook. Belum. Oke, kita tunggu sebentar ya. Kita mau apa? Nah, itu. Yang semalam. Okay. Belum. Sebentar. Udah nanti aja dibagikan. Oke, halo. Ya, thank you buat teman-teman. Mohon bantu share-nya supaya terberkati orang lain. Udah? Belum. Oke. Hari ini kita mulai ibadah kita. Boleh di-share lagi, coba buka lagi. Ya, sambil kita nunggu, ini ada yang mau di-share. Yang ini kan? Ya. Tapi belum. Belum muncul. Ya. Oke, ya udah, kita mulai ibadah kita ya. Kita mulai. Sini aku Pak. Oke, yuk. Nah, itu baru. Oke, ya. Oke. Udah itu bagikan. Oke. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu. Hai Kak Beta, percaya pasamu. Halo Kak Nursia Magdalena, bantu share-nya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti
share ya videonya. Kita tidak tahu saat ini mungkin teman-teman di rumah mungkin mengalami pergumulan, mungkin mengalami persoalan yang sangat berat. Saat ini mengalami kesepian, mengalami kepahitan. Ayo kita siapkan waktu untuk nonton ibadah ini hanya sebentar saja, paling 1 jam. Dan percaya pada saat kita menyiapkan hati kita untuk dekat dengan Tuhan, pasti ada semangat dan kekuatan yang baru. Yuk kita bantu teman-teman share, dan percayalah bagi teman-teman kalau ada yang nge-share, ada yang melihat dan mereka terberkati, maka Tuhan juga akan memberkati teman-teman semua. Yuk kita akan panjatkan satu lagi yuk. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, dari hamba menyembah Tuhan. Ya, mohon maaf ya, gitarnya agak diperbaiki sedikit. Tuhan tak pernah janji. Ya, ini kayaknya harus nunggu teman-teman ini nge-share dulu nih. Tunggu teman-teman nge-share, ada yang tonton baru kita ini gitarnya lagi disetting lebih bagus lagi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, lagi siti percaya. Tuhan tak pernah derai, jangan terlalau. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oke, bisa? Apa lagu yang apa refnya? Oke, kita santai-santai aja teman-teman semua ya, jangan pernah menyerah. Jangan pernah Ya. menyerah. Bisa? Ya, kita tunggu teman-teman ya, sambil teman-teman nge-share ya, kita akan setting lagu untuk Chris ini supaya dia lebih bagus lagi. Biru, tetapi Dia berjanji
terjadi. Bisa. Oke, teman-teman, kita cari lagu yang lain ya. Oke. Apapun yang terjadi, dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu
yang terjadi dalam hidupku ini. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada
yang seperti Engkau. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, Raja di atas segala raja, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan Bapa. Biarlah Tuhan yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan sebagai persembahan kami dan sebagai ucapan syukur kami buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan sharing firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu agar apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat dan menambah kekuatan bagi teman-teman yang melihatnya. Urapi mulut bibir-Mu Bapa, biarlah Engkau yang memberkati agar apa yang hamba keluarkan itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu adalah kata-kata yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami yang menontonnya. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami sekiranya ada hal yang kami lakukan sepanjang hari ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah ini biarlah nama Tuhan yang dimuliakan saja. Setiap kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sebentar saya minum dulu ya. Shalom teman-teman semua. Oke, shalom teman-teman semua. Apa kabarnya? Harapan saya semua kita dalam keadaan tetap sehat, semangat dan sukacita ya. Ini adalah hari Rabu ya. Rabu. Ini adalah hari keempat saya live streaming. Ya, thanks God, hari demi hari PD saya semakin bertambah ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang ya, tidak ada yang sempurna. Kami melakukan yang terbaik yang kami bisa. Dan harapan kita nanti ke depannya untuk besok lusa akan ada perbaikan yang ke arah yang lebih baik ya. Oke, jadi hari ini teman-teman terima kasih yang sudah tonton dan bagi teman-teman yang yang tidak mau nonton ya silahkan punya sibuk kegiatan yang lain, silahkan lanjutin kegiatannya. Oke. Hari ini saya ingin bawa firman Tuhan ya, kita sharing-sharing firman Tuhan ya. Sekali lagi saya mengadakan ibadah sederhana ini hanya untuk menyenangkan Tuhan. Just want to make my God happy. Because of what? Because He has done many things to me ya, agak sedikit bahasa Inggris ya supaya agak keren gitu ya katanya ya. Sekali lagi saya hanya ingin menyenangkan Tuhan. Kenapa saya ingin menyenangkan Tuhan? Karena Tuhan sudah terlalu banyak memberikan kebaikan pada saya ya. Bagaimana saya ingin mengucapkan syukur buat segala kebaikan Tuhan ya dengan mengadakan ibadah live streaming ini. Terkadang segala bentuk cinta kita kepada seseorang itu perlu dengan satu bukti ya. Ya, satu bukti, satunya kenyataan. Ya. Kalau kita cinta sama seseorang ya, misalnya ada seorang sepasang kekasih ya. Kalau seorang cowok mencintai seorang wanita, pasti dia harus membuktikan rasa cintanya itu seperti apa. Oke. Ya, rasa cinta satu bisa dengan memberi coklat ya, membeli tas branded ya, tas Hermes ya, Michael Kors dan segala macam. Halo. Bisa dengan bentuk pemberian. Selain itu mungkinkah harus yang mahal? Ya terserah. Itu sebagai bukti cinta kita kepada pasangan kita. Atau pemberiannya apa? Halo. Ini anak saya. Sit down here. Oke, sit down here. Oke. Dia mau dengar ibadah juga. Dia suatu saat mau jadi pengkhotbah juga ya. Sharing firman Tuhan. Oke. Mungkin pembuktian kita mengasihi seorang apa? Dengan pemberian. Ya, mungkin dengan tas, baju, segala macam. Atau itu yang mahal sekali, enggak juga lah mutiara, kan juga dengan hal-hal yang murah bisa. Iya, misalnya dengan coklat, ya, dengan permen. Ya, itu bisa. Itu sebagai bukti bahwa kita mengasihi seseorang. Ya, contoh kayak anak saya Fania yang tadi muncul ya, itu tadi ya. Bentuk saya mencintai dia apa? Ya saya mengasihi dia mainan. Oke? Kalau saya pergi pulang dari luar, ya saya selalu bawa makanan kadang kesukaan dia, kadang coklat ya, kadang es warna-warni, dia suka warna-warni atau dia suka marshmallow yang lembut-lembut itu kayak squishy. Apa yang dia suka saya tahu. Saya tahu apa yang dia suka. Dia suka juga egg ya, yang egg joy, Kinder Joy itu harganya 15.000 padahal sedikit aja. Dalam hati saya lebih bagus beli Silver Queen. Silver Queen paling 20.000 udah banyak. Ini Kinder Joy 15.000 tapi sih sedikit. Iya, walau kita bilang itu agak mahal 15.000 paling coklatnya sedikit. Ya, karena saya mengasihi dia, saya memberi kepada dia.
Itulah wujud saya mencintai, mengasihi anak saya kan. Oleh sebab itu kasih itu tidak hanya dengan kata-kata ya, perlu pembuktian. Jadi kalau teman-teman yang ngelihat di sini adalah pasangan kekasih ya, apa pembuktian? Perlu dibuktikan ya, jangan hanya kata-kata I love you I want to marry you, tapi apa pengorbanan ya, perlu pengorbanan, perlu sacrifice. Sama seperti Tuhan Yesus mati di kayu salib, itulah buktinya dia mencintai kita, dia mengasihi kita. Oke? Jadi kasih itu tidak dengan kata-kata. Kalau dengan kata-kata omdo ya. Jadi kalaupun misalnya seorang laki-laki mau ketemu dengan pacarnya hujan-hujan, nah kalau dia tembus hujan tuh, berarti udah perlu dicocok itu dijadikan calon. Oke, teman-teman, jadi hari ini saya ingin menunjukkan rasa sayang saya, cinta saya kepada Tuhan adalah ya dengan ibadah ini, ya ibadah ya. Sekalian saya juga untuk ibadah pagi. Sebenarnya saya mau biasa ngadakan ibadah pagi sama anak-anak saya kadang jam 5:30. Tapi susah kali bangun. Dan kalau ibadah pun biasanya udah mukanya jelek-jelek, ngeler-ngeler ya, asal-asal nyanyi. Jadi akhirnya saya pikir dan asal-asal ibadah, saya pikir ya sudah, saya pikir jangan dipaksa mereka bangun jam 5. Oke. Akhirnya apa yang saya lakukan? Ya sudah, ibadah seperti ini aja. Jadi teman-teman saya, mungkin kalian lihat saya di sini ada anggota pasukan. Dia juga mendengar, ya. Jadi teman-teman, saya bersyukur bahwa saya bisa memberikan rasa kasih sayang saya kepada Tuhan, cinta saya yang melalui ibadah ini. Ya mungkin teman-teman anggapannya apa nih? Ada yang negatif, ada yang positif, terserahlah. Terserah kalian anggapannya apa. Apa sok patentengan ini mau sharing firman Tuhan, sok pintar, terserah. Yang penting saya menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya tidak bisa mengatur komentar kalian terhadap saya. Itu mulutnya kalian, cetak ketikan tangan kalian yang atur. Ya, yang penting cara respon saya terhadap komentar kalian yang negatif kepada saya, yang penting saya enjoy. I love my God and I want to show my love to Him by doing this live streaming. Ya, saya ingin menunjukkan rasa cinta saya kepada Tuhan dengan acara ibadah ini. Ya, semoga kalian teman-teman diberkati. Sekalian menambah kepedean saya, menambah kepintaran saya ngomong. Karena kalau kita tidak latih setiap hari kepintaran kita untuk berbicara, nggak akan terlatih kita. Ya, sama seperti kalau kita di peselancar ya, ini nggak apa-apa ya, kita sambil sharing dulu ya, firman Tuhan ini sebentar aja ya. Kalau peselancar itu, peselancar yang tidak pernah menghadapi ombak yang kuat, dia nggak peselancar yang tangguh. Tidak ada pelaut yang tangguh tanpa pernah menghadapi ombak yang besar ya. Peselancar yang tangguh adalah peselancar yang selalu siap menanti ombak. Bahkan mereka menunggu datangnya ombak supaya apa? Supaya mereka bisa surfing ya, surfing namanya. Sama dengan Raja Wali. Bapak Ibu semua tahu Raja Wali, burung yang besar, gagah perkasa ya. Dia malah suka ada badai. Karena apa? Semakin tinggi badai ya, semakin tinggi badai yang ada padanya, dia semakin senang. Karena apa? Semakin tinggi badai, semakin terbang dia hatinya ya. Dan harapan saya di tengah-tengah COVID-19 ini ada badai dalam kehidupan kita, jangan kita makin loyo ya, tetapi kita makin strong, makin kuat. Karena apa? Di tengah badai itu ada berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kita ya, bagi yang percaya ya. Sekali lagi, bagi yang percaya. Tapi kalau nggak percaya ya sudahlah, loyolah kalian menghadapi masalah ini dengan tertunduk, malu, nangis segala macam. Tetapi kalau kita sudah percaya bahwa di balik ombak ini, di balik badai ini ada berkat besar yang Tuhan berikan bagi saya, kita pasti akan kuat dan tegak menghadapi badai tersebut. Bukan berarti saya tidak pernah mengalami badai. Ya, saya mengalami badai, tetapi percaya bahwa di balik badai yang saya alamin, Tuhan sudah menyiapkan berkat yang luar biasa. Oke? Dan saya tidak akan takut karena Tuhan menyertai saya. Ingat, sumber kekuatan kita hanya Tuhan. Kalau kita hanya komentar, hanya kita curhat kepada orang yang, mohon maaf, yang rapuh juga imannya, yang loyo juga, yang mellow, kita percayalah akan mellow ya. Kalau saya sudah sedih, nangis, banyak masalah, saya nangis, saya mencari curhat tempat dengan teman yang mellow juga, punya masalah yang sama. Udahlah ke laut lah, kita sama-sama ke laut ya. Tapi carilah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan gampang dijumpai. Di mana? Di rumah kita, di hati kita
Ya, percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia adalah pribadi yang mengerti isi hatimu. Kalau kita mungkin punya masalah, kita malu memberitahukan kepada orang tentang masalah kita, tapi sama Tuhan kita tidak perlu malu, ya, tidak perlu malu. Bahkan pada saat kita bangun tidur muka jelek pun dia akan terima. Ya, tapi kalau bisa ketemu Tuhan rapi juga lah ya. Ya, kayak saya ini mandi dulu, smoothing dulu, lipstikan dulu, pakai parfum dulu karena saya mau menyenangkan Tuhan. Perlu pengorbanan ya. Untuk kita ketemu dengan Tuhan perlu pengorbanan juga. Jangan kita hanya mau ke pesta pakai cantik, barang branded. Kalau tadi dipikir-pikir saya pakai baju biasa aja, baju rumah, celana pendek bisa. Tapi sekali lagi saya mau menghormati Tuhan ya. Yang kita ketemu adalah, yang kita layani adalah raja di atas segala raja. Lebih dari Pak Jokowi. Kalau kita ketemu dengan Pak Jokowi, saya yakin kita akan ketemu, kita nggak akan tidur mungkin 1 minggu ya. Karena mau ketemu dengan Jokowi, kita sudah akan mikir nih, baju mana yang mau dipakai ya untuk ketemu Pak Jokowi, ya, celana mana, parfum mana, tas yang mana. Saya berpikir juga kalau ketemu Jokowi gitu ya, mikir saya ya. Kapan lah ketemu Pak Jokowi ya? Ya harapan saya yakin akan bisa ketemu lah. Perkatakan saja, perkatakan. Kalau mungkin dibilang sok-sok engkau udah ketemu dia jauh, nothing impossible with God, nothing is impossible ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Perkatakan aja. Karena saya pernah mimpi ketemu dengan Pak Jokowi beberapa kali ya. Saya tidak tahu, mungkin teman-teman yang nonton di sini koneksinya Pak Jokowi. Kalian orang yang dekat dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi, saya lihat live streaming Mutiara Manurung. Dia pengen ketemu dengan kamu Pak Jokowi. Dia akan sampaikan Pak Jokowi, mana orangnya? Ini dia. Oke, silakan telepon dia, suruh datang. Siapkan pesawat Garuda. Alamak, senengnya. Ya, bayangkan, membayangkan aja senang. Kita ketemu dengan Presiden Jokowi, manusia biasa aja kita senang. Apalagi kita ketemu dengan Tuhan, ya. Wow, luar biasa, lebih dahsyat lagi ya. Oke, itulah kata pembukanya cukup lama ya. Baik. Kita masuk kepada firman Tuhan, yaitu mengenai kemurnian iman. Teman-teman, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin teman-teman sudah sering melihat Ibrani berkata ya, iman itu sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya. Oke, kita mungkin kita semua pernah mendengar ya bahwa kamu harus punya iman dong, ya. Jangan takut. Berbicara itu tidak segampang kita menghadapi kenyataan. Ya, kalau kita mungkin menyuruh orang lain, kamu sabar terhadap suami kamu sabar terhadap anak kamu. Percayalah di balik itu ada hikmahnya, ya. Mungkin ngomong itu gampang, tetapi yang menghadapinya gimana? Oke, pasti nggak segampang dengan mulut mutiara ya. perlu sesuatu kekuatan. Oleh sebab itu sumber kekuatan kita adalah firman. Oke, jadi iman itu sebenarnya bisa kita dapat dari 2 hal, ya. Dari pembacaan firman Tuhan dan pendengaran firman Tuhan, dan juga diuji dari kesukaran. Iman itu perlu diuji, teman-teman. Iman itu perlu dimurnikan, ya. Sama seperti emas, ya. Bagaimana kita membedakan antara emas dan imitasi, ya? Ya. Emas dan imitasi saya rasa semua emak-emak pada tahu ya, apalagi tukang emas. Langsung tahu tuh mana emas dari mana imitasi. Tetapi kadang orang yang jarang pegang emas, jarang pegang emas yang asli, dia akan bingung. Bagaimana cara memurnikan, mengetahui ini emas asli dan ini emas palsu? Harus dimurnikan dengan air ya, atau dengan api ya. Semakin dia dimurnikan, emas itu dia semakin kinclong. Semakin emas itu dimurnikan, dia akan semakin kinclong, semakin bersinar. Oke? Sama seperti dengan kita. Iman kita itu akan teruji pada saat kita mengalami masalah. Ya, pada saat mengalami penderitaan, pada saat kita mengalami kesukaran di dalam kehidupan kita. Iman itu tidak dihasilkan pada saat kita enak-enak, teman-teman. Ya, pada saat kita punya berkelebihan, uang banyak, kita mendapatkan segala sesuatu itu dengan gampang. Iman nggak akan bisa diuji dari hal yang aman-aman, dari aman-aman. Tetapi iman bisa muncul, bisa kita ketahuan itu dari kondisi yang tidak enak, dari kesukaran, penderitaan. Disitulah kita bisa melihat, menguji keiman kita. Benar nggak betul-betul kita bisa kuat, ya. Jadi tidak hanya dengan hal yang gampang. Oke,
kita boleh baca ya di dalam 2 Timotius ya, teman-teman, bahwa sebenarnya kita ini adalah perabot-perabot kerajaan Allah. Manusia di muka bumi ini adalah perabot-perabot kerajaan Allah. Perabot-perabot di rumah kita banyak ya, pasti banyak. Ada yang terbuat dari emas ya, mungkin ya, tapi di rumah saya nggak ada yang terbuat emas. Semua terbuat dari selain emas. Perabot-perabot rumah kita tuh ada yang terbuat dari emas, ada terbuat dari kayu, ada terbuat dari tanah. Oke? Jadi sebenarnya yang paling bagus yang mana? Ya pasti yang terbuat dari emas. Pada saat terjadi sesuatu dengan rumah kita, atau kebakaran atau banjir, apa yang kita selamatkan dulu? Pasti perabot-perabot yang terbuat dari emas, karena lebih mahal. Ya, dari mana kita mengetahui bahwa kita ini adalah perabot-perabot kerajaan Allah? Yuk kita baca di 2 Timotius 2 ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Saya baca ya. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21 ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ya, ayat 21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Oke? Jadi di sini ada perabot-perabot yang dipakai untuk mulia dan yang tidak mulia. Yang dipakai untuk hal yang mulia adalah emas dan perak. Ya. Jadi emas itu seperti saya bilang tadi, itu perlu dimurnikan dengan api, dengan air air keras ya, kalau nggak salah ya, supaya emas itu bisa dibikin kinclong. Sama dengan kenyataan saat ini yang kita alami, tahu ya, kita saat ini mengalami krisis tidak hanya di Indonesia, tapi di muka bumi kita mengalami krisis yang luar biasa hanya karena sebuah virus corona ya. Bayangkan kita kalah dengan sebuah virus corona ya. Inilah yang kita anggap penderitaan yang kita alami saat ini, krisis saat ini. Oke. Jadi di sini akan dilihat adalah pribadi-pribadi yang mana sih yang bisa muncul imannya. Oke. Kalau emas tadi dimurnikan dengan api, dia akan semakin kinclong. Ya. Kalau perabot yang terbuat dari kayu, bayangkan kalau kayu kena api, ya, kena api, apa yang terjadi kalau kayu dibakar dengan api? Kayu itu kan habis, ya. Anggap aja si COVID inilah, si api itulah, api yang menghabisin kayu tersebut. Kayu itu akan habis, yes, habis. Kalau perabot yang terbuat dari tanah, ya, kayak keramik ya, kalau kita anggap keramik ya, keramik di rumah, kalau dia jatuh keramik, ya, anggaplah dia terjatuh kena COVID, ya, dia akan pecah. Jadi api itu dilihat sebagai tantangan di dalam kehidupan kita. Jadi sekarang kalau kita ilustrasikan di dalam diri kita, pada saat kita mengalami tantangan, pada saat kita mengalami beban yang berat, penderitaan luar biasa, disitulah kita bisa lihat kualitas diri kita. Kalau kita betul-betul percaya, pribadi yang pertama adalah kalau kita percaya, ini adalah sesuatu yang membuat saya akan lebih semakin kuat, kokoh. Satu, dia akan tetap percaya, dia akan berdiri tegak. Ya, dia tidak akan pernah takut pada saat ada mengalami masalah. Itu yang pertama. Tipe manusia yang pertama. Tipe yang kedua, kalau dia sudah kena mengalami penderitaan, mengalami masalah seperti kayu tadi, dia langsung habis, menghindar, pergi, entah kemana. Oke? Yang ketiga, pribadi yang seperti tadi, tanah, kalau dia jatuh, dia akan hancur. Sekarang di antara 3 pilihan tadi, antara Anda perabot emas, perabot yang terbuat dari kayu, dan perabot dari tanah, Anda yang mana nih? Andakah yang emas itukah? Apakah Anda perabot yang terbuat dari kayu itukah? Apakah Anda perabot yang terbuat dari tanah tadi? Itu teman-teman jawab sendiri. Harapan saya bahwa kita adalah bisa menjadi emas yang pada saat mengalami goncangan, pada saat mengalami penderitaan, kita semakin murni, langsung nampaklah kualitas kita. Ingat, kualitas kita itu dilihat pada saat kita punya masalah, ya. Nah,
Lihatlah, kalau kita lihat teman-teman kita, dia mengalami banyak uang, pasti dia senang. Pasti dia senang kita berteman dengan dia. Tetapi pada saat kalau kita tidak punya uang kita mengalami masalah, oke, banyak yang menjauh, ya. Jadi harapan saya teman-teman semua kita menjadi perabot-perabot yang terbuat dari emas. Oke, itu tadi 2 Timotius. Satu lagi, kita buka di Zakaria 13 ayat 9. Oke, enggak, saya lanjut aja ya. Saya lanjut. Ini kenapa sih iman perlu dimurnikan? Ya, jadi kita iman tadi itu hanya bisa diuji satu dengan kita harus bisa diuji dengan penderitaan. Pada saat kita lulus dan kemurnian iman kita bisa teruji, apa yang kita akan dapat? Yang pertama, satu adalah di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Supaya kita mendapat puji-pujian dan kehormatan dan kemuliaan. Nanti teman-teman boleh catat ya. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Di sini dikatakan kemurnian iman kita, maka kita akan dapat puji-pujian dan kehormatan dan kemuliaannya. Bayangkan, senang nggak kita dipuji oleh Tuhan? Kalau kita dipuji sama anak saya aja, kita senang. Dipuji sama orang lain aja kita senang. Apalagi yang puji itu Tuhan loh. Tidak hanya kita diberikan pujian, tapi kita diberikan kehormatan dan kemuliaan. Wow, luar biasa. Makanya teman-teman, saya kalau mau beribadah dengan Tuhan itu, saya nggak boleh asal suara ya. Kalau saya pribadi ekstrovert, ya. Kayak kalian teman lihat, saya kalau berbicara tuh badan saya langsung bergerak kanan kiri. Kadang orang ada yang berbicara, ya. Kemudian iman itu bisa satu, supaya kamu dapat puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan. Kata-katanya sama, tetapi penyampaiannya beda, ya, beda. Kalau saya perlu dengan seluruh tubuh saya akan bergerak. Sama kalau saya menyanyi juga. Kalau saya menyanyi memuji nama Tuhan, saya akan betul-betul melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya percaya pada saat kita memuji menyembah nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah pujian kita. Tuhan hadir di tengah penyembahan kita. Teman-teman tahu nggak, sadar nggak bahwa malaikat itu bertugas untuk apa? Tugas malaikat itu adalah pada saat kita nyanyi, dia dengar kita nyanyi, dia dengar kita menyembah, dia akan tangkap tuh pujian kita. Dia akan tangkap penyembahan kita dan dia kasih kepada Tuhan. Tuhan, ini adalah pujian dan penyembahan si mutiara. Oke, kalau Tuhan merasa, oh ini harum, ini pujian si mutiara, penyembahan si mutiara ini harum banget. Oke, malaikat, kabulkan doa si mutiara. Alamak, luar biasa nggak? Senang kita, ya. Jadi teman-teman, jangan kita anggap sepele dengan pujian kepada Tuhan. Kalau kita mau memuji Tuhan, pujilah dengan sepenuh jiwa raga kita, ya. Daud adalah seorang pribadi, seorang raja. Pada saat dia melihat tabut Allah, dia akan bernyanyi dan menari, ya. Daud seorang pribadi yang suka menari dan memuji, makanya dia dicintai Tuhan. Dia suka menari. Kalau seorang raja saja dia suka menyanyi dan menari, apalagi kita, men. We are not the king. Kita adalah manusia biasa. Kalau raja suka bernyanyi dan menari, apakah perlu malu? Gak perlu malu lah ya. Makanya kalau saya nyanyi, saya sampai nyembah, sampai goyang-goyang. Terkadang setelah habis live streaming, saya lihat video saya, kok aku badannya goyang-goyang ya. Lasak banget nih anak ini. Ya sudah, itu spontan saja. Kalau saya nyanyi, saya goyang, saya harus angkat tangan, saya harus betul-betul powerful ya, harus all out ya. Kalau menurut saya, kalau mau muji Tuhan tuh harus all out ya. Saya kasih contoh, misalnya kayak lagu tadi ya, kayak contoh ya, ini kita santai aja ya. Kalau kita nyanyi, kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Enak enggak? Pasti enak. Coba cara kedua saya nyanyikan. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Beda
Beda banget. Sorry ya. Jadi teman-teman beda. Pada saat kita nyanyi hanya keluar mulut dengan kita menggunakan segera tubuh, jiwa, dan roh kita, itu beda. Beda maknanya, beda apa ya. Makanya kalau saya pernah ngelihat kalau orang nyanyi itu di pentas gereja, kan ada dia nyanyi kan. Dia nggak nyanyi dengan roh ya kalau saya kadang. Tapi kok saya bisa merasakan dia tuh nyanyi dengan roh, betul-betul hatinya betul keadaan Tuhan, kita bisa merasakan hadiratnya. Ya, oke, teman-teman. Harapan saya teman-teman, ya next time nih untuk setelah acara ini, kalau mau puji Tuhan, ayo memujilah dengan segenap hati. Menari. Saya karena setiap pagi hidupin TV di YouTube, saya nyanyi, saya akan melompat juga. Supaya apa? Supaya Tuhan disenangkan. Di tengah-tengah pujian dan tarian kita Tuhan hadir. Ya, udah kelamaan nih dengar lagunya nih. Ya inilah hanyut dalam apa ini si Justin ini ya. Aku pun udah nggak bingung. Saya pun nggak sadar tadi ya bahwa tidak ada musik. Padahal sudah setting nih. Harus ada musik ya pada saat Mami sharing firman Tuhan. Tidak ada musik. Tapi kita fokusnya kepada firman tadi. Untunglah saya tidak terganggu tadi dengan tidak ada musik. Setelah ada musik, kenapa nggak dari tadi ya? Next time boleh lebih bagus lagi ya, dipersiapkan ya. Agak sedikit marah saya. Oke, jadi menyembah Tuhan itu betul-betul haruslah ya. Jangan harus betul-betul menghormati Tuhan lah kalau menurut saya ya. Tuhan tuh raja di atas segala raja. Oke. Iman itu perlu dimurnikan supaya kita mendapat puji-pujian dan kehormatan dan kemuliaan. Luar biasa ya. Itu apa yang kita dapat kalau kita kemurnian iman kita teruji. Yang kedua, untuk mendapatkan keselamatan jiwa. Teman-teman catat ya, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 9. Pada saat kita dimurnikan iman kita akan mendapatkan keselamatan atas jiwa kita, ya. Yang ketiga, untuk mendapat mahkota kebenaran. Ya, pada saat kita memuji Tuhan, pada saat kita kemurnian kita iman kita dimurnikan, kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. Itu yang ketiga. Yang keempat, supaya beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya, jadi teman-teman sebenarnya penderitaan yang kita alami saat ini itu bagus untuk kita. Ya, bagus untuk kita. Supaya apa? Supaya kita dewasa. Kalau kita tidak pernah mengalami masalah, kita akan menjadi baby rohani terus, ya. Kita selalu mendapat sesuatu yang enak terus, dia jadi baby terus, ya. Apa yang diminta dikasih, ya. Ada saatnya kita punya anak, ya, sesuatu yang diminta nggak kita kasih, ada saatnya. Jadi teman-teman, itulah yang membuat kita menjadi dewasa. Bagaimana respon kita pada saat apa yang kita inginkan, pada saat apa yang kita capai, kita pengen dapat itu tidak kita dapat, kualitas kita merespon apa yang terjadi tidak sesuai dengan kita inginkan, itu menunjukkan kualitas diri kita. Oke, itu yang ketiga. Ini milik iPad anak saya. Oke, yang keempat, tadi supaya beroleh bagian dalam kekudusannya. Itu yang keempat. Yang kelima, kemurnian iman menghasilkan buah kebenaran dan damai. Ya, kemurnian iman menghasilkan buah kebenaran dan damai. Teman-teman boleh lihat di Ibrani 12 ayat 11. Ya. Oke, catat ya, saya nanti kepanjangan. Yang keenam, kemurnian iman menghasilkan buah kebenaran. Oke, dan memberikan kedamaian bagi mereka yang mendapatkannya. Oke, jadi banyak hal-hal yang kita dapat pada saat iman kita dimurnikan. Yang pertama ya, pada saat dimurnikan iman kita mendapat pujian dan kehormatan dan kemuliaan, untuk mendapatkan keselamatan jiwamu, untuk mendapatkan mahkota kebenaran, untuk beroleh bagian dalam kekudusannya, untuk menghasilkan buah kebenaran dan damai, dan kemudian iman menghasilkan buah kebenaran yang memberikan kedamaian, ya. Oke, teman-teman, jadi pada saat Anda punya masalah, nah disinilah kualitas iman kita bisa dilihat. Sekali lagi saya bilang, iman muncul bukan dalam keadaan enak, ya. Keadaannya tidak enak lah, itulah muncul iman kita yang sebenarnya. Oke, harapan saya teman-teman, mari kita di tengah-tengah krisis yang kita alami saat ini, ya, kita menjadi pribadi-pribadi yang imannya muncul tuh, imannya betul-betul dewasa,
Ya, jangan langsung loyo di saat mengalami kita banyak masalah. Oke? Jadilah perabot-perabot rumah tangga yang terbuat dari emas, di mana pada saat dia kena api, dimurnikan, dia akan semakin kinclong. Jangan menjadi perabot yang terbuat dari kayu. Pada saat dibakar, mengalami masalah, dia akan habis. Jangan menjadi perabot terbuat dari tanah. Pada saat jatuh, dia langsung hancur, tidak berbentuk lagi. Ya, oke, harapan saya menjadi berkat bagi kita semua. Jangan hanya mencari Tuhan ya di saat kita mau dekat kepada kematian. Ya, sekarang biasanya ya rata-rata kita lihat pada saat kita mau dipanggil Tuhan, pada saat kita sakit baru kita cari Tuhan. Dan ingat, pada saat kita sakit kita nggak butuh makan dan minum, yang kita butuh adalah Tuhan. Ya, jangan sampai di ujung kehidupan dulu kita ya baru kita bertobat, baru kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, harapan saya di saat inilah kita mencari Tuhan, supaya apa? Pada saat kita mengalami masalah kita tidak takut, karena Tuhan yang menjadi kekuatan, sumber sukacita dan pertolongan. Ingat, pencobaan-pencobaan kita alami, pencobaannya biasa tidak melebihi kekuatan kita. Ya, teman-teman, terima kasih yang sudah tonton. Harapan saya ini firman boleh menjadi bermanfaat ya. Biarlah ini menjadi benih di dalam hati teman-teman semua ya. Kalau teman-teman menolak firman ini, ya dia nggak akan tumbuh ya. Benih itu akan tumbuh di tanah yang lembut, yang gembur. Artinya apa? Ada firman, terima, yes, benar. Nah, kalau kalian baca di Alkitab misalnya, aku menjadi kepala bukan ekor, yes. Saya kadang kalau baca firman Tuhan seperti itu, yes, aku akan diberkati, yes, pintu masukku diberkati, yes. Diiaskan aja, walaupun sebenarnya enggak, kenyataannya belum, ngerti? But we are living by faith. Kita hidup karena percaya, kita hidup karena kita yakin. Tapi kalau kita hanya melihat dulu baru percaya, ya itu berarti bukan hidup dalam iman. Ingat kata Tuhan, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Oke, hari ini yuk kita panjatkan satu lagu ya, Chris. Kita panjatkan satu lagu, kita akhiri ibadah ini. Sekali lagi, ibadah ini saya lakukan hanya untuk menyenangkan Tuhan, sekalian untuk menambah kemampuan saya berbicara. Halo. Menambah kepedean saya. Dan harapan saya akan melakukan ini 21 hari terus menerus ya. Tidak. Ya, mohon doa teman-teman semua supaya tetap kuat. Kadang saya ada juga kadang, alah udahlah, ngapain lah aku baca sharing firman Tuhan, ya nonton sedikitnya, segala macam bermanfaatnya kan firmanku ini yang aku sampaikan. Terkadang orang dekat pun tidak ada yang mau nge-like ya. Terkadang teman dekatmu juga tidak mau nge-share, ya sudahlah. Yang penting saya mau menyenangkan Tuhan saja, that's it ya. Oke, kita angkat satu lagu. Mau pipi, mau. Yuk go to Pi. Lagu apa ya? Abang. Lagu apa tadi kita Buka celana. Oke, ntar ya. Gak sama Abang Jos. Lagu apa? Apa? Hatiku percaya. Ya, macam mananya? Hatiku percaya. Saya tahu melihat. Ya. Ayo, nyanyilah. Melihat jalanmu saat guna mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janji.
terima kasih Tuhan buat ibadah yang kami lakukan hari ini Bapa. Biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu lakukan ini boleh menyenangkan Tuhan saja. Tuhan, kami tidak mau melakukan sesuatu yang hanya menyenangkan orang, tapi mau menyenangkan Tuhan. Itu yang kami rindu. Karena Engkau sudah terlalu baik bagi kami. Engkau sudah terlalu banyak memberikan berkat-Mu bagi kami. Giliran kami juga menunjukkan ke kami bahwa kami adalah pribadi yang layak Tuhan untuk mengucap syukur. Karena sebagai bukti cinta kami mengasihi Tuhan adalah dengan kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap teman-teman yang melihat hari ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menambah semangat, kekuatan, dan sukacita yang baru. Kami berdoa untuk setiap teman-teman yang saat ini sedang sakit. Mari Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Engkau sembuhkan Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Engkau sanggup memberikan mujizat-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap tenaga kesehatan yang saat ini dimanapun mereka berada Bapa. Engkau berikan kekuatan, kondisi yang fisik yang bagus, kesabaran, kekuatan daripada Tuhan untuk mereka boleh melayani dengan sepenuh hati Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami yang saat ini mengalami banyak pergumulan, baik pergumulan keluarga, keuangan. Mari Tuhan Engkau memberkati semuanya berjalan dengan baik Bapa. Semuanya mereka boleh kuat, karena kami percaya di tengah masalah yang kami alami, di tengah penderitaan kami alami, akan muncul kemurnian iman kami Bapa. Dan kami mau menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan saja di dalam segala yang kami lakukan Bapa. Kami berdoa biarlah Tuhan setiap mereka yang saat ini membutuhkan kerjaan, Tuhan berkati, Kau berikan pekerjaan, Kau membuka tingkap-tingkap lain, Kau anugerahkan bagi setiap mereka yang butuh pekerjaan Bapa. Kau pulihkan setiap keuangan setiap kami yang mendengar video ini Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami sekiranya ada hal yang kami lakukan sepanjang ibadah ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji tumbuhlah nama Bapa sekarang dan selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Yuk nyanyi. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah yang nafas memuji Sang Raja di atas bumi dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri segala yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu selalu tiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Baik, bahwasanya Tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya Tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Nice day, happy blessing day. Thank you, God bless ya, Tuhan berkati. Bye.